Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Teso. Di sini saya berasal dari kelas Bimbingan Konseling Islam 3A dan sekarang saya berada di semester 3. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang UTS dan juga UAS dari model-model konseling. Yang pertama itu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis, asosiasi bebas, interpretasi, analisis mimpi, analisis dan interpretasi atas resistensi, dan analisis dan interpretasi atas resistensi. Baik, yang pertama itu kita akan membahas tentang yang nomor 1. Yang pertama yakni tentang asosiasi bebas, yaitu teknik pokok dalam terapi psikoanalisa adalah asosiasi bebas. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikiran dari pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokok adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa adanya sensor atau tanpa ada yang ditutup-tutupi. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu. Klien memperoleh pengetahuan dan evaluasi dari diri sendiri. Kemudian itu ada interpretasi, yakni interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, dan analisis transparansi. Prosedurnya terdiri atas penetapan analisis, penjelasan, dan mengajarkan klien tentang makna perilaku dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal tersembunyi. Kemudian kita masuk kepada analisis mimpi. Analisis mimpi merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien untuk memperoleh titik terang kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Aspek yang membuat klien bermimpi itu dikarenakan adanya sistem imunitas pencernaan otak yang membuat orang itu bermimpi, dan bisa saja orang itu berimajinasi tinggi sehingga terkontaminasi oleh masalah-masalah pribadi sehingga terbawa ke dalam mimpi. Kemudian analisis dan interpretasi transferensi. Transferensi ini memiliki arti pemindahan. Transferensi muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat di mana kegiatan-kegiatan klien pada masa lalu yang tidak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan bereaksi kepada analisis sebagai yang ia dilakukan pada ibunya atau ayahnya ataupun siapapun yang ada di sekitarnya. Kemudian kita masuk pada analisis dan interpretasi resistensi, yakni resistensi sebagai salah satu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Interpretasi konselor terhadap resistensi ditunjukkan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Kemudian nomor 2 yakni jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan diri dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Alfred Adler pada kelompok neo-Freudian yang berdasarkan pada psikoanalisis atau psikoanalisa. Secara detail, psikoanalisis tidak banyak mengenal Adler. Selain perkembangan karirnya yang semua tergabung dengan kelompok psikoanalisis Sigmund Freud, namun kemudian bersama beberapa Freudian lain memisahkan diri dari psikoanalisa klasik. Adler sendiri memisahkan diri dari psikoanalisis itu pada tahun 1911 karena tidak sepakat dengan pendapat Freud tentang
psikoseksual. Alih-alih ia memilih untuk mengembangkan psikologi sosial, mungkin yang menjadi pertanyaan tersebut di atas karena nampaknya psikologi sosial lebih dekat dengan psikologi pada umumnya dibanding dengan psikoanalisis. Kemudian jadi pada intinya kenapa Neil Freudian memisahkan diri dari Freud itu karena adanya pertentangan dengan pendapat dari Freud tersebut. Kemudian nomor 3, soalnya coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Eksperimen Pavlov classic conditioning atau kondisi atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov itu sendiri melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga muncul reaksi yang diinginkan. Kesimpulan yang dapat dari percobaan ini adalah tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks yang berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau conditioning proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tidak berkondisi lama atau tidak berkondisi lama-kelamaan yang dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Jika dikaitkan dengan model konseling behavior terapi, maka menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik membantu membuang respon-respon lama yang dapat merusak diri sendiri. Kemudian yang nomor 4 yakni jelaskan konsep dasar dari konseling rasional emotif terapi atau RET. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir secara rasional dan juga dapat berpikir secara irasional. Ketika berpikir dan bertingkah laku rasional, manusia akan efektif, bahagia, dan berkompeten. Begitu juga sebaliknya. Ketika berpikir dan bertingkah laku irasional, individu itu menjadi tidak efektif, tidak bahagia, dan juga tidak kompeten. Kemudian rasional emotif adalah teori yang berusaha memahami manusia sebagaimana adanya manusia adalah subjek yang sadar akan dirinya sendiri dan sadar akan objek-objek yang dihadapinya. Manusia adalah makhluk yang berbuat dan berkembang dan merupakan individu dalam satu kesatuan, yang berarti manusia itu bebas dan tidak terikat, dapat berpikir, bernapas, dan juga berkehendak. Kemudian kita masuk dalam soal nomor 5, yakni jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Triad dan Factor jika ditinjau dari hubungan antar konselor dan klien. Pertama kita akan membahas tentang hubungan konselor dengan klien menurut Carl Rogers. Konsep hubungan antara terapis dan klien dalam pendekatan ini ditegaskan oleh pernyataan Rogers, yakni jika saya bisa menyajikan suatu tipe hubungan, maka orang lain akan menemukan dalam dirinya sendiri kesanggupan menggunakan hubungan itu untuk pertumbuhan dan perubahan, sehingga perkembangan pribadi pun akan terjadi. Ada 6 kondisi yang diperlukan dalam atau untuk memadai bagi proses kepribadian. Baik, kita lanjutkan. Ada 6 kondisi yang diperlukan dan memadai bagi perubahan kepribadian. Yang pertama itu 2 orang berada dalam hubungan psikologis. Kemudian orang pertama disebut klien, ada dalam keadaan tidak selaras, peka dan cemas. Kemudian orang kedua disebut terapis, ada dalam keadaan selaras atau terintegrasi dalam berhubungan. Terapis merasakan perhatian positif, tidak bersyarat terhadap klien. Kemudian terapis
merasakan perhatian positif tidak bersyarat pada klien. Terapis merasakan pengertian yang empatik terhadap kerangka acuan internal klien dan berusaha mengkonsumsikan perasaannya ini kepada terapis. Kemudian komunikasi pengertian empatik dan rasa hormat yang positif tidak bersyarat dari terapis kepada klien setidak-tidaknya dapat dicapai. Kemudian ada 3 ciri atau sikap terapis yang membentuk bagian tengah hubungan dari terapeutik. Yang pertama itu keselarasan dan kesejatian. Yang kedua itu perhatian positif tidak bersyarat. Dan yang ketiga yaitu pengertian empatik yang akurat. Sedangkan menurut triad dan faktor ya gitulah. Hubungan konselor dengan klien merupakan hubungan yang sangat akrab, sangat bersifat pribadi dalam hubungan tatap muka. Konselor bukan hanya membantu individu atas apa yang sesuai dengan potensinya, tetapi konselor juga mempengaruhi klien berkembang ke satu arah yang terbaik baginya. Kemudian konselor memang tidak menetapkan, tetapi memberikan pengaruh untuk mendapat yang lebih baik dalam membuat keputusan. Kemudian kita masuk pada nomor 6, yakni jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Teknik pendekatan yang dilakukan dalam konseling Gestalt ini diantaranya adalah yang pertama, permainan dialog, yakni teknik yang dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk melakukan dialog dari dua kecenderungan yang saling bertentangan. Melalui teknik ini, klien akan mengarahkan diri sendiri pada suatu proses di mana ia berani mengambil sebuah risiko. Kemudian yang nomor 2, latihan untuk bertanggung jawab. Teknik ini dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan daripada memproyeksi perasaan pada orang lain. Kemudian ketiga yakni bermain proyeksi. Permainan ini atau teknik ini artinya memantulkan kepada orang lain tentang perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau tidak mau menerimanya. Kemudian yang keempat, teknik pembalikan. Teknik pembalikan adalah cara seseorang untuk mempresentasikan dirinya dari pembalikan dorongan-dorongan yang mendasar atau dorongan-dorongan yang mendasarinya. Kemudian nomor 5, yakni tetap dengan perasaan, yakni teknik di dalam pendekatan ini digunakan agar klien menunjukkan suasana hati yang tidak menyenangkan saat ingin menghindarinya. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 7, yakni jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari konseling logoterapi. Logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri atas 3 dimensi, yakni fisik, psikis, dan spiritual. Aspek fisik atau biologis, yakni konsekuensi dari aspek biologis manusia terkait dengan hukum fisik seperti lapar, sakit, mencari kepuasan biologis, dan tertarik pada dunia dan materinya atau sebagainya. Kemudian psikis yakni aspek kejiwaan, mental emosional saat mempengaruhi kualitas diri sendiri. Kemudian spiritualitas atau spiritual merupakan sisi transendensi pada manusia yang mengatasi dunia fisik dan sosial, berfungsi memberikan makna hidup. Kemudian kita masuk yang nomor 8, yakni tentang jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Baik, di sini kita akan masuk kepada tugas yang telah diberikan pada awal pembelajaran kemarin, yakni kita membahas tentang teori psikoanalisa dari Sigmund Freud. Sigmund Freud merupakan anak dari seorang pedagang atau agen tekstil. Sigmund Freud berasal dari keluarga Yahudi yang dilahirkan di
Di flashback pada tanggal 6 Mei 1856. 6 Mei 1856. Sigmund Freud dan para pengikutnya mengembangkan psikoanalisis sebagai cabang ilmu yang merupakan studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori ini dimulai sekitar tahun 1900-an. 3 penerapan dalam psikoanalisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, yakni suatu metode penelitian yang berasal dari pikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan mengenai perilaku manusia secara sistematis. Kemudian yang ketiga, suatu metode yang dapat dilakukan terhadap gangguan atau penyakit psikoanalisis atau emosional. Sigmund Freud mengembangkan teori psikoanalisis sebagai teknik terapi dan sebagai aliran psikologi. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak membahas mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan juga perkembangannya. Kemudian kita masuk kepada konsep dasar teori psikoanalisa. Konsep dasar psikoanalisa Sigmund Freud merupakan pengetahuan psikologis yang dapat melalui riset terhadap proses psikis dan teknik dalam mengobati gangguan dari psikis tersebut. Freud mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok penting, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan juga perkembangan kepribadian. 3 tingkatan dalam kehidupan jiwa adalah sadar, prasadar, dan juga tidak sadar. Pada tahun 1923, Freud memperkenalkan 3 model struktur yang lain, yaitu ID, ego, dan superego. ID adalah sistem kepribadian yang paling dasar, yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan. ID bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Ego merupakan sistem kepribadian berdasarkan prinsip kenyataan. Dan yang terakhir, superego adalah sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang bersifat evaluatif menyangkut baik buruknya. Adapun fungsi utama superego adalah salah satu adalah untuk mendorong individu kepada kesempurnaan. Kemudian konsep dari konseling psikoanalisis yang pertama adalah libido mendorong manusia ke arah pencarian kesenangan, terutama terkait dengan seks. Dalam artian libido tersebut, yaitu manusia terlahir dengan sejumlah insting atau naluri. Kemudian yang kedua, struktur kepribadian antara lain ID, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak mempengaruhi waktu dan situasi. Kemudian aturan yang berlaku sehingga mampu menekan keinginan yang kita ingin lakukan. Kemudian pada hakikatnya Sigmund Freud merupakan seorang yang sangat berpengaruh dalam zamannya setelah memperkenalkan istilah psikoanalisis. Psikoanalisis ini sendiri muncul pada tahun 1896. Sigmund Freud dan para pengikutnya mengembangkan psikoanalisis sebagai cabang ilmu yang merupakan studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Teori ini dimulai pada abad kisaran 1900-an. Konsep dasar psikoanalisis Sigmund Freud merupakan pengetahuan psikologis yang dapat melalui riset terhadap proses psikis dan teknik dalam mengobati gangguan psikis tersebut. Freud mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan juga perkembangan kepribadian. 3 tingkatan dalam kehidupan jiwa adalah sadar, prasadar, dan juga tidak sadar. Dalam pandangannya,
Freud menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk yang deterministik, yaitu sebuah pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan manusia ditentukan oleh kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologisnya, dan dorongan insting pada saat berusia 6 tahun pertama dalam kehidupan. Kemudian konseling psikoanalisis dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu pembukaan, merupakan awal pembangunan kepercayaan konseling, pengembangan transparansi, bekerja melalui transparansi, dan pemecahan transparansi. Pada dasarnya, para konselor adalah upaya atau bantuan yang diberikan kepada klien atau konseli dengan tujuan agar konseli tersebut mampu mengatasi permasalahan dirinya. Seorang konselor merupakan seorang yang harus tanggap terhadap permasalahan yang dialami oleh kliennya. Kemudian konselor dapat memberikan simpati kepada siapa saja yang terjadi dalam kehidupan kalian, serta berempati terhadap apapun yang dirasakan oleh klien tersebut. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.